Bioteknologi di bidang kesehatan. Kelompok 4. Bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi di bidang kesehatan merupakan sesuatu hal yang penting karena dapat memberikan manfaat bagi manusia. Penemuan berbagai jenis obat, vaksin, vitamin dan produk kesehatan lainnya dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah kesehatan yang sedang dialaminya, di mana harapan hidup yang tadinya kecil, namun dengan adanya bioteknologi yang menghasilkan produk unggulan dan baru, memperbesar harapan hidup manusia untuk bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Terkait demikian, untuk mewujudkan hal tersebut digunakanlah berbagai teknik dalam penerapan bioteknologi melalui rekayasa genetika, sehingga menghasilkan penemuan jenis mikroba baru yang dapat digunakan untuk memproduksi berbagai obat, vaksin hormon dan enzim, guna mengobati berbagai penyakit. Seperti insulin untuk mengobati penyakit diabetes, antibiotik untuk mengobati berbagai penyakit infeksi dan penyakit lainnya. Bioteknologi di bidang kesehatan dewasa ini difokuskan untuk penemuan obat-obatan dalam hal seperti tersebut di bawah ini. 1. Memerangi penyakit jantung dan saluran darah, kanker dan kencing manis. 2. Mendapatkan antibiotika yang lebih baik dan lebih murah untuk melawan penyebaran mikroorganisme menular yang resisten. 3. Menemukan vaksin untuk melawan virus, hepatitis, influenza, rabies, dan penyakit malaria serta penyakit tidur. 4. Dapat melakukan uji diagnosis yang cepat dan tepat untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis berbagai penyakit. 5. Penyempurnaan metode pencangkokan organ yang sesuai agar tidak terjadi proses penolakan. 6. Penyempurnaan teknik perbaikan kimia tubuh untuk menyembuhkan penyakit keturunan, misalnya hemofilia. Bioteknologi dengan bahan herbal di era COVID-19. Indonesia disebut memiliki potensi bahan baku obat herbal yang tinggi. Penggunaan herbal dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang optimal dapat mencegah tubuh. Kekebalan tubuh yang optimal dapat mencegah tubuh dari infeksi COVID-19, penyakit coronavirus 19. Tanaman yang memiliki potensi sebagai antiviral yang dapat menghambat COVID-19 antara lain, jahe merah, Zingiber officinale, kunyit, Curcuma longael, temulawak, Curcuma santoriza Roxb. Teh hijau, Camellia sinensis, meniran, Phyllanthus niruri L. salam, Syzygium polyanthum, jambu biji, Psidium guajava, cengkeh, Syzygium aromaticum, dan bawang putih, Allium sativum. Tanaman herbal sebagai bahan utama obat tradisional memiliki kandungan yang berfungsi sebagai imunomodulator, mengurangi gejala dan mengatasi komorbid COVID-19. Tanaman herbal sangat baik digunakan dalam kondisi pandemi saat ini. Penggunaan obat tradisional di Indonesia merupakan bagian dari budaya bangsa dan banyak dimanfaatkan masyarakat sejak berabad-abad yang lalu.
Namun demikian pada umumnya efektivitas dan keamanannya belum sepenuhnya didukung oleh penelitian yang memadai. Mengingat hal tersebut dan menyadari bahwa Indonesia sebagai mega center tanaman obat di dunia, maka perlu disusun suatu kebijakan obat tradisional yang dapat menjadi acuan semua pihak yang terkait di dalamnya. Bioteknologi dengan bahan herbal di era COVID-19. Sistem pengobatan tradisional di Indonesia dikenal sebagai jamu. Berkat pengembangan ilmu pengetahuan, jamu kini telah berevolusi menjadi obat modern yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jamu mulai berevolusi menjadi obat herbal modern. Pada saat ini, tanaman obat mampu diolah menjadi 4 pendekatan. Pertama, tanaman obat tetap diolah dan diambil ekstraknya untuk jadi jamu dan obat herbal. Kedua, melalui pendekatan modern, contohnya jamu yang berkembang menjadi obat komersial, obat herbal, yang harus terdaftar di BPOM. Obat herbal sendiri dikategorikan menjadi 3 yakni jamu terdaftar di BPOM, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, obat dengan kualitas paling bagus dan relevan dengan obat modern. Pendekatan ketiga, tanaman obat dapat dijadikan obat konvensional dari bahan alam, plant-derived drugs, yang pengolahannya berasal dari hasil isolasi ekstrak tanaman obat. Pendekatan terakhir, nutraceutical atau nutrisi yang bisa memperbaiki kondisi kesehatan manusia, biasanya digunakan dalam kosmetik. Pengembangan obat herbal memiliki 4 tantangan besar. 1. Khasiat obat herbal belum dibuktikan secara ilmiah. Namun terbantah oleh adanya pendekatan metodologis untuk membuktikannya dengan uji preklinis dan uji klinis. 2. Senyawa aktif farmakologi sering tidak diketahui. Seiring pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mengisolasi senyawa berkhasiat menjadi senyawa murni. 3. Standarisasi yang sangat bergantung pada kadar senyawa tanaman. Hal ini guna mencapai keamanan, khasiat, dan mutu tanaman obat. 4. Rendahnya kadar senyawa aktif di tanaman. Contoh olahan bioteknologi bahan herbal. Jamu kunyit tradisional. Jamu kunyit tradisional yang memiliki banyak manfaat diantaranya, dipercaya mengurangi nyeri, meningkatkan fungsi hati, mengurangi risiko kanker, menjaga kesehatan saluran cerna, hingga mengurangi berbagai gejala peradangan. Jus herbal. Jus herbal memiliki banyak khasiat yang sangat baik untuk kesehatan dan menjaga kestabilan tubuh karena terbuat dari campuran buah dan sayuran yang memiliki vitamin dan kaya akan serat. Contoh olahan bioteknologi bahan herbal. Jamu kemasan botol. Jamu yang dikemas dengan praktis agar dapat dibawa kemanapun tanpa mengurangi khasiatnya. Jamu herbal bubuk. Kini jamu herbal juga bisa dibuat dengan varian bubuk agar lebih memudahkan dalam mengonsumsinya. Keunggulannya juga lebih tahan lama karena sudah diawetkan dengan proses alami, pengeringan, tanpa mengurangi khasiatnya. Penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. 1. Pembuatan hormon insulin. Pembuatan hormon insulin dilakukan dengan rekayasa genetika. Melalui rekayasa genetika, manusia berhasil menyisipi bakteri Escherichia coli dengan gen pembentuk insulin pada manusia. Untuk membuat insulin, mula-mula membuat rancangan urutan ADN yang mengode asam amino insulin yang telah diketahui. 2. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal yaitu antibodi yang diperoleh dari penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Pada teknologi antibodi monoklonal digunakan sel-sel tumor dan sel-sel limpa manusia. Sel-sel tumor dapat memperbanyak diri tanpa henti, sedangkan sel limpa sebagai antigen yang menghasilkan antibodi. 3.
Interferon. Interferon merupakan sel-sel tubuh yang mampu menghasilkan senyawa kimia. Senyawa kimia tersebut dapat membunuh virus. Interferon berguna untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Produksi interferon dilakukan melalui rekayasa genetika. Penerapan bioteknologi dalam bidang kesehatan. 4. Pembuatan vaksin. Pembuatan vaksin dilakukan melalui rekayasa genetika. Vaksin dibuat dengan mengisolasi gen yang mengkode antigen dari mikrobia yang bersangkutan. Gen tersebut disisipkan pada plasmid yang sama tetapi telah dilemahkan. Mikrobia yang telah disisipi gen tersebut akan membentuk antigen murni. Jika antigen ini disuntikkan pada tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. 5. Antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme terutama bakteri dan jamur yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri atau mikroorganisme yang lain. Vaksin dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan suntikan atau oral. Dengan demikian, sistem kekebalan tubuh manusia aktif melawan mikroorganisme tersebut. Keamanan bioteknologi dalam bidang kesehatan. Beberapa hal yang dapat menimbulkan rasa aman tersebut antara lain adalah digunakannya prosedur standar laboratorium, good laboratory practice. Standar keamanan dan regulasi tersebut sudah ada dan diterapkan dengan ketat pada beberapa negara. Sistem ketahanan produk pangan sangat tergantung jenis kemasan, packing, yang digunakan. Fungsi dari kemasan adalah menjaga produk tetap bersih dan melindungi dari terjadi kontaminan. Sehingga produk bisa tahan lebih lama. Setiap produk berbeda bahan baku yang dipakai untuk kemasan, baik kemasan plastik, gelas dan kaleng, logam. Untuk menjaga keamanan suatu produk, diberi label yang berfungsi sebagai informasi kepada konsumen. Di dalam label terdapat beberapa unsur yaitu 1. Nama produk 2. Label halal 3. Komposisi 4. Barcode 5. Kadaluarsa 6. Dinas Kesehatan dan BPOM 7. SNI produk. Dampak bioteknologi dalam bidang kesehatan. Dampak positif. 1. Sebagai cikal bakal pengembangan medis modern. 2. Membantu kemajuan teknologi pengobatan. 3. Terciptanya produk hormon yang murah dan terjangkau. 4. Terciptanya sistem kekebalan yang melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan menyembuhkan tumor, kanker. Dampak negatif. 1. Menyebabkan alergi. 2. Dapat menyerang sistem imunitas manusia. 3. Dapat mengakibatkan kekebalan terhadap obat antibiotik. 4. Keracunan. 5. Munculnya penyakit baru dan kerentanan terhadap penyakit tertentu. Kesimpulan. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol. Dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain. Seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Thank you.